yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membawakan ibadah kita di hari Minggu pagi hari ini, mengajak Bapak Ibu sekalian bersama-sama untuk bangkit berdiri. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya terus selama-lamanya. Turunlah atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, persilakan kembali pimpinan ujian pada kesempatan pagi hari ini akan dari Gunani Sunjaya rekan-rekannya. Kesempatan berikan pada pimpinan ujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita beribadah. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pujian, Roh Kudus hadir di sini. Di bait suci
memberikan penolong bagi kami Tuhan, untuk memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, yang selalu menopang kami di setiap kami menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan tetap setia, tetap percaya, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau beribadah kepada-Mu. Kami mau memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, tetap kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan satu pujian, Anggur Baru Tercurah. Biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah boleh bersuka cita, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena setiap kebaikan Tuhan yang kita rasakan hari lepas hari. Memulihkan umatnya
khususnya bagi kita sekalian. Roh Kudus sebagai penghibur kita, penolong kita. Di saat kelemahan kita, ada satu sosok yang tetap mendampingi kehidupan kita. Roh Kudus, kami tetap mengharapkan Engkau hadir di tempat ini, menguasai hidup kami, memenuhi hidup kami, Tuhan, sebagai penolong kami yang diutus oleh Bapa kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kita boleh tetap ibadah pada Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita sekalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini.
kami boleh menghirup udara pagi, kami boleh menikmati sekali lagi berkat Tuhan yang terus Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan kemurahan-Mu tidak pernah berhenti atas kehidupan kami. Sungguh kami mengucapkan syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu dengan firman-Mu. Kami mencoba untuk menyiapkan diri kami. Tapi Tuhan, kami mohon kepada Engkau supaya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, supaya kami jadi pelaku-pelaku firman. Tolong kami di waktu-waktu yang sulit ini, di waktu-waktu yang kami tidak selalu bisa berkonsentrasi, kiranya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, membawa kami kepada firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman demi Kristus Yesus dan berdoa. Amin. Bapak saudara sekalian, di momen Pentakosta, kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus ini, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai jemaat adalah tubuh Kristus. Nanti kita akan melihat bagaimana korelasinya. Sebelumnya Bapak Ibu, pada tahun 1912 ada salah satu peristiwa yang cukup mengejutkan, peristiwa yang luar biasa, tragis gitu, bahwa kapal Titanic dari RMS Titanic, kapal uap yang begitu mewah, dinyatakan tenggelam pada dini hari 15 April 1912. Kapal yang begitu mewah dilepas pantai di Atlantik Utara. Setelah menyapu, gunung es yang kelihatannya di ujungnya cuma kecil tapi di bawahnya begitu besar, dan itu terjadi di dalam pelayaran perdananya. Kapal itu berisi sekitar 2.240 penumpang dengan 1.500, ada beberapa pendapat yang mengatakan 1.000 orang-orang yang bantu atau awak kapal di dalamnya. Dan peristiwa itu menjadi peristiwa yang cukup fenomenal sampai pada tahun 1997 kita bisa melihat filmnya, atau bisa kita sebut dengan film Titanic, yang dibintangi oleh Kate Winslet dan Leonardo DiCaprio. Dan kisah kapal, tenggelamnya kapal Titanic ini menjadi suatu yang sangat fenomenal dan menjadi kesadaran bersama atau kesadaran publik sebagai kisah peringatan tentang bahaya keangkuhan manusia. Sekali lagi, bahaya keangkuhan manusia. Titanic adalah kapal yang begitu mewah, mewah sekali. Kapal yang besar, panjang, dan mewah. Luar biasa. Kapal ini menjadi kapal yang digunakan untuk menunjukkan kehebatannya, menyaingi, gitu ya, menyaingi, melebihi saingannya, yaitu Cunard dengan kapalnya Mauretania dan Lusitania. Jadi kapal Titanic kapal lebih besar dari milik Cunard, satu perusahaan kapal yang sangat terkenal juga. Ini kapal yang digadang-gadang paling indah, paling hebat saat itu. Kapal kemewahan luar biasa ini memang luar biasa, dan dalam wawancaranya perancang membuat kapal itu yang bernama Thomas Andrew mengatakan bahwa Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal buatannya. Sungguh statement yang luar biasa, statement yang mengguncangkan dunia. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal buatannya. Dan naas sekali, naas benar bahwa kapal itu tenggelam di luar prediksi dari si pembuat kapal itu. Mereka dia tidak pernah menyiapkan bagaimana kapal itu nanti ketika berlayar menghadapi bencana, tidak pernah terpikirkan, karena merasa kapal itu begitu kuat dan begitu hebat. Bahkan hanya ada beberapa skoci. Dalam kapal yang lebih besar itu ada perahu-perahu kecil namanya skoci, yang biasanya kalau ada bencana kemudian itu menjadi alternatif untuk memberikan pertolongan. Dan hanya ada beberapa skoci, karena dirasa kapal ini tidak mungkin tenggelam. Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapalnya.
terjadi sebenarnya? Why? Kenapa orang bisa menjadi begitu sombong? Kenapa orang sampai berani mengatakan bahwa Tuhan pun tidak sanggup untuk menenggelamkan kapal buatannya? Karena kenapa seorang menjadi begitu sombong? Karena ia merasa memiliki sesuatu. Ketika seorang merasa memiliki sesuatu daripada yang lain, dia merasa dirinya begitu hebat, baik di dalam kecerdasan atau kemampuan melebihi apa yang orang lain miliki. Maka apa yang dia miliki, kemampuan itu menjadi kebanggaan bagi dia. Suatu yang dia banggakan, yang melebihi dari yang lain. Yang kita banggakan bisa kecerdasan, kekayaan, keluarga, dan lain-lain. Bisa kita banggakan. Itu yang kita miliki. Kita bisa menyombongkan atas apa yang kita miliki. Seperti apa yang terjadi kepada Thomas Andrew. Bahkan Tuhan pun tidak sanggup menenggelamkan kapalnya. Tetapi naas kapal itu ternyata tenggelam. Tidak seperti yang dia katakan. Lah, hari ini kita akan melihat kisah di dalam Korintus, sebuah peristiwa yang menolong kita juga membuka paradigma kita. Kenapa orang itu bisa menjadi sombong? Kenapa orang itu bisa berkata bahwa aku memiliki segalanya, aku bisa menaklukkan segalanya? Kenapa orang itu bisa menjadi demikian? Dan kita melihat pada hubungannya dengan karunia-karunia. Kita membaca terlebih dahulu di dalam 1 Korintus, dalam bacaan kita 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakan bagi kita semua. 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kita membaca pada bagian ini, maka kita akan melihat ada beberapa tingkatan di sana. Tingkatan dari orang-orang memiliki karunia yang lebih berguna, gitu ya, dan yang kurang berguna. 3 jabatan yang paling dianggap berguna yaitu rasul, nabi, dan pengajar. Kenapa jabatan ini mengajar orang? Jabatan inilah yang pada awalnya mendirikan gereja. Mereka adalah para rasul, para nabi, pengajar yang beritakan firman Tuhan, yang menyatakan firman Tuhan kepada jemaat. Selanjutnya, jika kita membacanya, maka kita akan melihat apa yang dikatakannya. Yang dikatakan adalah demikian. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat yang pertama, kedua menyembuhkan, dua melayani, tiga untuk memimpin yang keempat, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena setelah 3 jabatan yang cukup fenomenal terkena, yaitu rasul, nabi, dan pengajar, maka jabatan selanjutnya atau karunia selanjutnya itu dikatakan mengadakan mujizat. Di sana ada menyembuhkan, di sana ada melayani, dan ada yang memimpin. Dan bagian yang terakhir disebutkan yaitu berbahasa roh. Ada berbagai macam-macam karunia. Tapi akan muncul pertanyaan kita, berdasarkan apa Paulus kemudian menyusun bagian-bagian ini? Maka kita akan melihat mengapa bahasa roh, gitu. Kita muncul dalam pikiran kita yang pertama, mengapa bahasa roh ditempatkan yang terakhir? Kenapa? Alasannya bahwa Paulus di sini dengan sengaja menunjukkan atau menundukkan kesombongan orang Korintus dengan membuat mereka mengetahui nilai yang sesungguhnya dari berbahasa roh.
Artinya apa? Artinya bahwa berbahasa roh menurut Paulus, gitu ya, menurut Paulus adalah karunia yang paling rendah daripada karunia yang lain. Kenapa sampai Paulus itu begitu keras? Karena orang Korintus itu sangat mengagung-agungkan karunia berbahasa roh. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus, dimulai dari pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Tetapi karunia roh yang diberikan kepada berbagai orang di Korintus, karunia inilah satu-satunya yang dianggap sebagai karunia yang paling hebat, sebagai karunia yang begitu luar biasa, melebihi karunia-karunia yang lain. Inilah yang terjadi di jemaat Korintus, menganggap bahwa karunia bahasa roh itu melebihi karunia-karunia yang lain. Tapi Paulus sebaliknya menunjukkan bahwa karunia bahasa roh adalah karunia yang kurang berguna. Saudara, karunia bahasa roh adalah karunia yang kurang berguna dibanding yang lain. Karunia ini tidak bisa kita gunakan di dalam ibadah-ibadah bersama. Karunia ini lebih rentan dengan yang namanya kesombongan. Rentan sekali dengan kesombongan, orang membanggakan diri. Paulus memberikan bagian yang terakhir karena karunia ini paling kurang berguna dari yang lain. Tetapi aneh sekali bahwa karunia inilah justru yang begitu dibangga-banggakan oleh orang Korintus. Dengan kata lain bahwa karunia yang Tuhan berikan itu bisa membawa pada kesombongan demi kesombongan dari orang itu. Bahkan sekalipun karunia itu diberikan oleh Tuhan, karunia itu bisa membuat seseorang menjadi orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang berpuas diri. Itu karunia dari Tuhan. Karunia dari Tuhan mampu mengubah orang. Kadang-kadang bukan menjadi baik, menjadi buruk. Kita bertanya-tanya, dong, kok bisa? Ini karunia dari Tuhan bisa membuat orang justru bukan jadi baik, jadi orang yang sombong. Aneh. Padahal kita bertanya-tanya, loh, kok bisa? Karunia dari Tuhan justru membuat orang hancur. Saudara, ketika seorang menganggap bahwa dirinya hebat daripada yang lain, maka wajar jika orang itu kemudian ngikut yang lain. Ngikut karena merasa dirinya yang paling hebat. Dia harus menjadi yang nomor satu, menjatuhkan, bahkan menikam dari belakang. Kenapa? Karena dia merasa dirinya adalah yang paling hebat. Orang lain tidak boleh ikut. Saudara, karunia dari Roh Kudus yang diberikan kepada umatnya bisa mengubah seseorang. Yang menjadi problemnya, yang menjadi masalah bukanlah besar atau bagusnya karunia. Yang menjadi masalah apa? Yang menjadi masalah besarkah hatinya untuk menerima karunia itu. Sekali lagi, yang menjadi masalah bukanlah besar dan bagusnya karunia, tetapi besar dan lebarnya hatinya. Itu yang menjadi masalah. Bukan masalah karunia itu, wow, karunia mau mengajar sebagai seorang pengkhotbah, punya karunia kenabian, memiliki karunia sebagai seorang rasul. Tapi ada orang-orang yang begitu ramah, yang dikaruniai untuk menyambut jemaat. Karena sekali lagi bahwa yang menjadi masalah bukanlah besar dan bagusnya karunia, tapi besar dan lebarnya hati seseorang itu. Itu yang menjadi kunci utama. Orang seringkali merasa, ketika seorang merasa memiliki nilai yang lebih besar, maka dia akan cenderung memandang orang lain itu rendah. Ketika orang itu merasa memiliki nilai yang lebih atas karunia itu, maka orang itu menjadi orang yang sombong, menilai orang lain itu lebih rendah, di bawahnya dia. Menilai karunia berlebihan itu juga tidak baik. Ketika Tuhan memberikan karunia, Dia memberikan untuk membangun, untuk memuliakan dia, bukan untuk menjadi sesuatu yang kita banggakan, kita tunjukkan kepada orang. Saya punya, saya bisa mengadakan mujizat di sana, saya bisa mengadakan kesembuhan di sana, sehingga orang-orang ikut saya, ikut gereja saya. Kalau saya bisa memberikan kesembuhan, orang berbondong-bondong. Saudara, sekali lagi bukan masalah besar atau kecilnya karunia, tapi besar dan lebarnya hati seseorang itu yang menerima karunia. Semakin kita merasa
bahwa karunia yang Tuhan berikan itu milik kita lupa itu miliknya Tuhan, maka kita menjadi orang yang sombong dan menilai rendah orang lain, underestimate itu merendahkan orang lain di bawah saya, di bawah estimasi, di bawah kemampuan saya. Semua orang di bawah kemampuan saya yang paling jos. Ini semangat bersaing. Semangat bersaing, padahal karunia roh itu diberikan oleh Roh Kudus pada kita untuk membangun. Tetapi seringkali karunia yang Tuhan berikan, entah bermain musik, entah berkhotbah, entah menjadi seorang song leader, seringkali itu menjadi apa? Menjadi semangat bersaing, lebih baik. Menjadi lebih baik itu baik. Tapi bersaing untuk mencari apa yang orang lain katakan itu tidak baik. Menjadi sekali lagi, menjadi lebih baik itu harus. Tetapi bersaing, gitu ya, bersaing untuk menjadi lebih baik itu tidak baik. Menjadi yang baik boleh, lebih baik harus. Tetapi bersaing menjadi lebih baik dari yang lain dalam kehidupan pelayanan itu tidak dibenarkan. Apalagi yang kita lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, mendapatkan pengakuan sehingga kita show dengan berbagai macam cara. Kita bisa mengatakan orang itu kurang A, orang itu kurang B, orang itu kurang C. Padahal yang kita miliki juga karunia dari Tuhan. Kalau dari Roh Kudus dia juga sama. Karunia dari Roh Kudus diberikan, sama-sama diberikan karunia Roh Kudus. Paulus jelas-jelas menyoroti, menegur orang Korintus. Orang Korintus ditunjukkan nilai dari bahasa roh, letakkan yang paling belakang. Seolah-olah Paulus berkata, lihatan karunia ini sebenarnya adalah karunia yang kurang berguna. Bukan berarti tidak berguna ya, kurang berguna untuk membangun jemaat. Kamu begitu membangga-banggakannya. Sekali lagi, saudara, ketika kita merasa memiliki sesuatu yang kita banggakan, kecerdasan, kemampuan yang dirasa melebihi apa yang orang lain miliki, kita punya suatu kebanggaan yang terus kita bawa-bawa, maka kebanggaan seperti ini akan cenderung merendahkan orang lain. Kebanggaan itu menggerogoti diri kita, merasa selalu superior dan orang lain inferior, merasa kita lebih hebat dari yang lain. Saya superior, orang lain inferior, merasa begitu penting dari orang lain. Kita merasa begitu penting dari orang lain. Ini menarik gitu, merasa begitu penting dari orang lain. Karena merasa begitu penting dari orang lain, kita bisa melihatnya bahwa jemaat di Korintus begitu menggebu-gebu dengan berbahasa, oh ini yang paling keren. Inilah yang terjadi, bahwa orang Korintus menunjukkan betapa besarnya dia, menunjukkan betapa hebatnya dia di antara jemaat yang lain, bahwa punya akulah yang paling hebat, karunia akulah yang paling keren dari karunia-karunia yang lain. Mereka berbicara tentang siapa atau karunia siapa yang paling hebat. Tetapi aneh ketika kita berbicara siapa yang paling hebat, siapa yang paling keren dan yang paling besar di dalam jemaat. Tuhan Yesus sekali ketika dia bersama-sama dengan muridnya, murid bertanya, guru siapakah yang paling besar di antara kami? Kemudian Tuhan Yesus mengambil salah satu anak dari antara dari situ dia ambil, dia bawa ke tengah-tengah. Dan Yesus berkata, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak layak menerima kerajaan Allah. Barang siapa seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Kenapa harus anak kecil menjadi yang terbesar? Anak kecil itu biasanya adalah anak yang sering diremehkan. Saudara, kalau anak kecil datang, itu urusan orang tua, mikir. Anak kecil, kita tidak membicarakan hal-hal yang begitu penting, hal-hal yang pada anak kecil. Artinya apa? Bahwa anak kecil itu biasa diremehkan. Anak kecil itu enggak mikir yang aneh-aneh. Enggak mikir yang aneh-aneh, dia melakukan sesuatu, ia lakukan. Tidak mengkritiki orang dewasa, tidak mengkritiki orang lain, tidak berniat menjatuhkan orang lain dengan karunianya. Orang lain punya karunia A, kita kritiki habis-habisan. Tuhan Yesus mengajarkan kita seperti anak kecil, menjadi yang lemah. Sekalipun kita kuat, kita belajar menjadi yang lemah. Bukan berarti pura-pura menjadi orang Kristen yang mediocre, yang biasa-biasa, bukan.
Bukankah pepatah yang sangat umum saja mengatakan padi semakin berisi semakin menunduk? Bahkan itu pepatah common grace, anugerah umum, semua orang juga tahu. Tetapi anugerah umum saja kita sulit melakukan. Dan Tuhan Yesus menunjukkan ini anak kecil nih, seperti anak kecil ini loh. Anak kecil ini melakukan yang melakukan. Orang menganggap enteng, menganggap ringan anak itu. Ya biasa-biasa, sudahlah, underestimate anak kecil. Tapi Tuhan mengatakan justru orang yang seperti itu, orang yang seringkali tidak diremehkan, orang yang seringkali tidak dianggap dengan karunia-Nya, justru orang itulah yang terbesar. Maka benar, yang jadi masalah bukanlah masalah besar atau kecilnya karunia itu, tetapi apakah hatinya besar atau tidak. Menjadi menarik sekali. Kita bisa bertanya-tanya kepada diri kita punya karunia apa? Karuniaku sama enggak dengan hatiku yang besar? Ini menjadi pertanyaan bagi kita sekalian. Karena inilah problem utama dengan apa yang terjadi dengan orang Korintus, dengan kita sekalian. Problemnya apa? Karunia rohani itu hadir dalam jiwa yang rapuh. Inilah yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah orang, gitu ya. Kenapa orang itu sampai menganggap dirinya begitu penting? Karunia itu ditonjolkan, karunia itu dianggap yang paling hebat dari yang lain. Kemampuanku untuk melayani lebih hebat daripada yang lain. Kenapa? Karena karunia rohani yang Tuhan berikan itu diletakkan di dalam jiwa kita yang rapuh. Jiwa kita yang rapuh. Sekali lagi, karunia rohani yang Tuhan berikan itu diberikan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita yang rapuh. Jiwa yang rapuh itu apa? Jiwa yang rapuh itu adalah jiwa yang pengen dipuji, yang haus akan pujian, mencari apa yang orang lain katakan. Dirinya selalu terganggu dengan apa yang orang lain katakan. Kalau khotbahnya dapat begini itu dislike, merasa begitu terganggu, merasa begitu emosi. Kalau khotbahnya nggak disukai, merasa begitu emosi. Ditegur emosi, aku sudah benar begini kok, aku yang paling benar, yang kritik aku yang salah, tidak pernah mau koreksi. Pokoknya aku yang paling benar. Seorang harus lihat aku keren kok. Jiwa yang rapuh, jiwa yang pengen diterima. Orang yang dengan jiwa yang pengen diterima ini gampang tersinggung, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Ketika orang lain tidak mengikuti apa yang dia inginkan, apa yang misalnya saya inginkan, saya cepat marah. Kenapa? Ini orang yang memiliki jiwa yang pengennya diterima, butuh banget diterima oleh orang lain, butuh orang lain berkata, kamu keren. Butuh sekali. Saudara, karunia rohani itu hadir dalam jiwa yang begitu. Maka seringkali kita juga punya karunia rohani, tapi kita juga sombong dengan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena karunia rohani itu sekali lagi hadir dalam jiwa yang rapuh. Jiwa yang rapuh itu juga orang-orang yang memiliki harga diri yang begitu rendah. Harga dirinya rendah. Yang pengen sekali orang lain menghargai dia, mencari penghargaan. Orang yang seringkali mudah putus asa. Ketika karunia-Nya tidak dilihat orang, dia merasa putus asa. Antara dia merasa putus asa atau dia berjuang lagi, dia berusaha lagi supaya orang lain berkata, wow. Bisa muncul dua hal itu. Dia mudah tersinggung, dia iri dengan orang lain. Dan jiwa yang rapuh itu juga self-image yang buruk, gambar diri yang buruk. Karunia Tuhan itu hadir dalam jiwa kita, dalam self-image yang buruk. Karena mungkin kita memiliki pengalaman-pengalaman yang belum selesai dalam diri kita, pengalaman-pengalaman yang buruk yang begitu menggores kita, entah di dalam keluarga, entah di dalam sekolah, entah di dalam pekerjaan. Kita punya pengalaman-pengalaman yang buruk, sehingga kita memandang diri kita ya memang benar-benar orang tidak bisa. Jadi sekalipun karunia rohani itu diberikan kepada kita merasa, aku tidak bisa lah, aku tidak bisa, aku takut. Kenapa? Karunia rohani itu luar biasa, tapi diberikan di dalam jiwa kita yang rapuh. Sulit sekali. Karunia rohani hadir dalam jiwa yang demikian. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia berkata begini dalam Matius 26:41. Roh itu penurut
tapi daging lemah. Saudara, roh itu penurut, kita pengen melayani Tuhan, kita pengen melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih karunia kepada kita. Tuhan memberikan karunia, Roh Kudus memberikan karunia kepada kita, berbagai macam-macam karunia. Tetapi, gitu ya, tetapi roh itu menurut kita pengen, tapi daging lemah. Daging itu lemah, sekalipun kita pengen melayani Tuhan, tetapi kita rasanya tidak mampu. Kita rasanya takut. Daging ini lemah, pikiran kita ini lemah, perasaan kita ini membuat kita ogah-ogahan, pikiran kita membuat kita ogah-ogahan, dan tindakan kita, udahlah, saya tidak mau melayani lah. Saya benci banget sama orang yang di sana itu, yang duduk di pojok pakai baju hitam, nggak ada di sini, pakai baju hitam misalnya begitu. Kita cepat merasa begitu marah, kita cepat merasa begitu kecewa. Sekalipun karunia rohani itu diberikan kepada kita, karunia rohani hadir di dalam jiwa yang terluka, hadir dalam jiwa yang rapuh. Kita tidak bisa melakukan seperti apa yang Roh Tuhan pimpin dalam hidup kita. Tuhan pengen kita melayani dengan baik, tetapi kita cepat sekali merasa tersinggung. Inilah dengan yang dimaksud dengan roh itu penurut, tetapi daging lemah. Kita pengen, karena Roh Kudus itu menuntun roh kita. Tapi ada banyak ketakutan-ketakutan. Dan kita biasanya lebih memilih diam, lebih memilih mengikuti perasaan kita, lebih memilih daging kita yang lemah itu, daripada kita mengikuti Roh Kudus yang berbicara dalam roh kita. Lalu Paulus itu menegaskan kembali. Kalau kita membaca, Bapak Ibu, kita membaca di dalam Korintus 12 ayat yang 13 ini, tentu ini nyambung aslinya, gitu ya. Maka saya membacakan sedikit, memberikan gambaran kepada kita di 1 Korintus pasal yang 13. Saya bacakan ayat 1 saja. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, menunjukkan juga karunia berbahasa roh. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canak yang bergerincing. Tidak ada gunanya. Seperti gong yang dung, kemudian hilang. Tidak ada suara gong yang terus ada. Tidak ada. Gong itu dipukul begitu keren, setelah itu hilang. Tidak berguna. Apa Paulus mau berkata bahwa ketika kita punya karunia itu, kita perlu satu yang namanya kasih. Kita butuh yang namanya kasih. Kenapa? Karunia rohani tanpa kasih itu toksik. Toksik itu racun. Racun yang bisa membunuh diri kita, membunuh orang lain. Karunia roh tanpa kasih itu toksik. Racun. Mematikan bagi kita dan orang lain, mematikan relasi kita, karena kita suka memusuhi orang lain ketika kita menganggap bahwa karunia roh itu yang paling hebat. Tanpa kasih, karunia roh itu toksik, racun. Kepandaian tanpa kasih itu toksik, racun. Kita bisa menghancurkan apapun dengan kepandaian. Kepandaian tanpa kasih itu toksik. Kekayaan tanpa kasih itu toksik, racun. Kekayaan bisa membuat kita lupa kepada Tuhan. Kekayaan tanpa kasih kepada Tuhan itu toksik. Bahkan Alkitab mengatakan bagian yang kedua dari 1 Korintus 13, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang mau ditekankan oleh Paulus, kamu punya semuanya tapi tidak berguna, tidak guna. Maka tanpa kasih, punya dunia dan kekuasaan toksik, racun. Apapun yang kita miliki dari Tuhan tanpa kasih, it's toxic. Itu toksik, itu racun yang akan segera pelan-pelan menghancurkan diri kita, menghancurkan relasi kita, baik di dalam pelayanan, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, dalam setiap relasi, entah dengan suami, entah dengan anak, entah dengan mertua, tanpa kasih. Itu toksik, itu racun yang akan segera menghancurkan kehidupan kita. Dan ini jawaban dari Tuhan Yesus
bagaimana kita menyelesaikannya. Paulus berkata, kasih jadi kunci. Kasih yang seperti apa? Tuhan Yesus menjelaskannya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam Lukas pasal 10. Inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita hari ini. Bagaimana setiap kita yang punya karunia roh ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Lukas 10:25 sampai 37. Ayatnya cukup panjang, saya tidak akan membacakannya. Saya bacakan perikopnya dan kira-kira dan ceritanya seperti apa. Lukas 10 ayat 25 sampai 37 dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Bapak Ibu di rumah bisa membacanya, punya Alkitab, Alkitab tertulis ataupun di dalam teks dimanapun bisa membacanya dalam Alkitabnya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di sana dikisahkan tentang ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapakah samaku manusia? Seorang ahli Taurat yang begitu pandai, yang begitu cerdas, yang begitu pintar, bertanya pertanyaan bodoh. Siapakah samaku manusia? Dan Tuhan Yesus memberikan cerita tentang siapa sesama manusia itu. Tentang ada satu orang yang kemudian dirampok dan ditinggalkan hampir mati. Maka di sana ada orang-orang dari kalangan imam yang lewat, kemudian dia meninggalkan begitu saja. Orang Lewi meninggalkan begitu saja. Terus kemudian ada seorang Samaria yang kemudian menolong orang yang sedang sekarat itu. Seorang Samaria itu menolong orang yang sekarat itu, kemudian dibawanya di atas keledainya, dia mengobatinya dan meninggalkan di penginapan dan membiayai semuanya. Dan Tuhan menceritakan kisah itu sebagai kisah kasih. Apa maksudnya? Tuhan mau menunjukkan kasih itu seperti apa. Kasih yang dasar sekali, aplikasi dari kasih. Saudara, kasih ini kasih Allah, kasih yang diberikan kepada kita. Kita tidak punya kasih itu, tapi kasih itu diberikan Allah kepada kita. Tapi dia memberikan contoh. Contohnya adalah orang Samaria yang murah hati. Dan pertanyaan Tuhan itu menarik sekali. Saya bacakan bagi kita semua. Pertanyaan Tuhan kepada ahli Taurat. Ayat yang ke-36 dari Lukas 10 ayat 36. Saya bacakan. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Saudara, ayat 36 menarik sekali. Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat yang bertanya siapakah sama manusia. Maka Tuhan Yesus menjawab, menurut pendapatmu siapakah di antara ketiga orang ini yang adalah sesama manusia dari orang yang jatuh? Saudara, lewat ini kayaknya biasa tapi menarik. Ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamamu manusia? Maka Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat, kalau kamu jadi orang yang sekarat ini, kalau kamu jadi orang yang sekarat ini, udah hampir mati, dan dia nolongin kamu, gitu ya. Menurutmu orang yang mana yang kamu anggap sebagai manusia, sesama manusia? Imam, orang Lewi, atau orang Samaria? Jadi Tuhan Yesus itu mau membuat ahli Taurat itu merasakan kalau kamu jadi orang yang sekarat dan hampir mati, apakah kamu tetap menganggap orang yang punya jabatan itu tetap gitu ya adalah orang yang bisa dikatakan sesama manusia? Jadi Tuhan Yesus menempatkan ahli Taurat itu menjadi orang yang dirampok, yang hampir mati. Kalau kamu jadi orang yang hampir mati ini, siapakah menurutmu sesama manusia? Maka ahli Taurat itu kejebak dengan pernyataannya sendiri, dengan pertanyaan itu sendiri. Ahli Taurat itu berkata begini, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Saudara, orang yang mau menunjukkan belas kasihan, orang yang begitu bukan hanya tergerak karena kasihan, tapi orang yang melakukan kasih itu. Kasih itu dilakukan. Maka di sini dikatakan orang yang peduli, orang yang benar-benar mengasihi orang yang hampir mati ini, dialah sesama manusia. Jadi sama manusia itu adalah orang yang bertindak, menindak
melakukan kasih itu. Apa sebenarnya yang Yesus mau tawarkan? Siapa yang mau memberikan hati kepada orang tersebut? Itu yang paling penting. Siapa yang mau merugi untuk memberikan bantuan, itulah orang yang punya kasih. Siapa yang mau merasakan apa yang orang lain rasakan, itulah orang yang punya kasih. Siapa yang memiliki hati untuk menerima orang lain apa adanya, itulah orang yang punya kasih. Berbeda sekali dengan jemaat Korintus. Tidak ada kasih lagi di sana. Hanya ada persaingan, merasa diri yang paling hebat. Tapi kunci yang kau memiliki, yang kita memiliki karunia, maka kasihlah yang harus menuntun kita. Kasihlah yang menolong kita. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kasih itu dimulai dari coba rasakan apa yang orang lain rasakan. Coba pikirkan apa yang orang lain pikirkan. Coba alami yang orang lain itu alami. Maka kita akan tahu rasanya. Dimulai dari hal yang sesimpel itu. Maka Tuhan akan menuntun kita menjadi orang-orang yang memiliki karunia, tapi juga memiliki kasih di dalam Tuhan. Saudara, begitu luar biasa. Ketika kita merasakan apa yang orang lain rasakan, memikirkan apa yang orang lain pikirkan, kita tidak akan cepat-cepat memberikan judgement kepada orang itu. Kamu ini orang gak bener ya, kamu ngomong apa aja salah. Sehingga orang lain isinya salah aja. Orang lain itu isinya tidak benar aja. Ketika kita belajar untuk ngerti apa yang dia rasain, untuk ngerti apa yang dia alami, sehingga kita berkata, oh iya ya, kamu salah, tapi aku juga pernah salah kok. Aku juga pernah salah seperti kamu. Jadi kita bisa mengalami apa yang orang lain itu alami. Itulah prinsip dasar kasih. Jadi sangat umum merasakan apa yang orang lain rasakan, memikirkan apa yang orang lain pikirkan, mengalami seperti yang orang lain alami. Coba mengerti orang lain seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ahli Taurat, kalau kamu jadi orang yang hampir mati, siapa sama manusia? Jadi dia minta supaya ahli Taurat itu merasakan sendiri pengalaman dengan kasih itu. Saudara, mari kita mengalami kasih Tuhan dan kita berikan pengalaman kasih itu pada orang lain. Jadilah orang-orang yang memiliki, yang menorehkan kisah cinta di dalam hidup orang lain. Jadilah orang-orang yang ikut menuliskan kisah cinta di dalam hidup orang lain, kisah penerimaan dalam hidup orang lain. Mari menjadi orang-orang yang sedikit demi sedikit menorehkan kasih itu, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau telah memberikan karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Karunia-karunia untuk melayani. Terima kasih bahwa Engkau telah mengirimkan Roh Kudus di dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan kasih-Mu akan membekali kami dengan roh untuk melayani dan melayani dengan lebih baik. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami tatkala kami melebih-lebihkan karunia itu, melihat karunia itu menjadi yang utama di dalam pelayanan kami, tanpa kami memikirkan apa yang sesungguhnya Tuhan harapkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, tolong jiwa kami yang rapuh ini, jiwa kami yang ingin dihargai, ingin dihormati, jiwa kami yang terluka karena kehidupan kami di masa lalu. Tolong kami Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu mampu menerima semua dosa kami. Anugerah-Mu sanggup menerima dosa kami. Penebusan-Mu mencakup seluruh hidup kami. Dari hari ini, bahkan sebelum-sebelumnya, sampai kami nanti panggil Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ajari kami untuk melayani Tuhan. Ajari kami memberi hidup kami kepada Tuhan. Ajari kami mengasihi Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk karunia yang Tuhan berikan. Juga terima kasih untuk kasih yang selalu dan senantiasa mengiringi karunia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terus melayani. Kami mengucap syukur juga atas kebaikan. Kami menaikkan doa kami.
Bapak Ibu sekalian, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini sampaikan oleh Bapak Saudara Petrus Purnomo sama Majelis Jemaat di Jasan Surabaya, khususnya di Jemaat Koblen. Ucapkan terima kasih pada Bapak, Tuhan memberkati karenanya lebih lanjut. Tapi sekarang sebelum kita mengakhiri pada kita pada kesempatan pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan kualitas pekan kita pada pekan ini. Saudara, pada hari Selasa pendalaman kita di Damarapan kali ini akan dihadirkan Saudara Pendeta Nugra Laya dengan Pak Nagwa Sunindra Haryanto mengambil mengupas Matius pasal 22 sampai 46. Kiranya menjadi perhatian bagi kita semua jemaat Tuhan, bisa mengikutinya secara live streaming pada pukul 6:30 malam. Pada hari Rabu, kaum wanita kita di Raya Arjuna Bromo tahun depan akan jalani Saudara Petrus Purnomo dan dilaksanakan secara live streaming juga. Untuk malam harinya ada doa malam. Untuk pembicara doa malam pada mendatang dilayani Saudara Hilary Haryanto dan dilaksanakan secara online. Ibadah pemuda kita Sabtu depan 6 Juni baik di Bromo maupun Koblen gabungkan dan dilayani Pendeta Susi Rasmati. Sedang pada remaja pada hari Minggunya pada pukul 3:30 sore dilayani Pendeta Muda Bondo. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian jemaat yang rindu memberikan persembahan, saudara bisa berikan persembahan saudara lewat transfer beberapa rekening gereja kita. Yang pertama, Bank CMB Niaga, nama gereja Samai Surabaya, dengan nomor rekening 701769868200. Yang kedua, Bank BCA atas nama Pemurin Diawan Karyadi, merupakan bendara gereja kita, nomor rekeningnya 72800100027. Dan terakhir ada KUP dengan nomor 0822337840. Kiranya boleh menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, juga saudara bisa mendoakan untuk gereja kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, supaya Tuhan terus memberkati pekerjaan yang ada, jemaat Tuhan. Kita doakan juga yang sakit, yang pergumulan, semuanya kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan saudara-saudara kita semuanya. Puji Tuhan. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita akan berdiri, kita akan mengakhiri dan doa-doa sapaan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih jika Tuhan sudah memimpin dan menyertai dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kita dengar bersama-sama. Biarlah kami menjadi bagian daripada jemaat Tuhan, tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Kami boleh saling meneguhkan, saling menguatkan dengan karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih dalam menolong dan memberkati kami semua yang pagi ini beribadah bersama-sama secara online. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Saudara Petrus Purnomo, agar lebih lanjut dalam pelayanan tugas yang Tuhan percayakan. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan. Berdoa menyerahkan juga bagi jemaat-jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, dalam juga akan menolong, menyertai mereka satu persatu, khususnya bagi mereka yang menghadapi kelemahan, sakit, penyakit. Tuhan jamah mereka masing-masing, khususnya mendoakan untuk Ibu Imam Karyadi, Ibu Tan Jonan, Bapak Ricaci, doakan juga untuk Ibu Yuli Karyadi, dalam bagi Niko hadir tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan menyapa hati mereka masing-masing dengan kebenaran firman yang boleh meneguhkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan bila mana sebentar kami akan mengakhiri para kami, dalam Tuhan juga akan menyertai dan memberkati di dalam hari-hari kami bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang kasih, sekarang terimalah segala berkat daripada Tuhan. Maka kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kami yang